Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari tim audit yang mengaudit SMKS PAB 5 Klambir 5 ingin mempresentasikan hasil laporan yang kami buat. Baik, pertama-tama yang saya hormati Ibu Ika Devi Permatasari, Eskom Mkom, dan yang saya hormati juga rekan-rekan atau teman-teman sekalian. Langsung saja ke bab 1 yang akan dibacakan oleh Abi Difasyarin. Baik, di sini saya akan membaca bab 1, yaitu latar belakang. Dalam era digitalisasi, sistem informasi menjadi tulang punggung efisiensi operasional di berbagai institusi, termasuk dunia pendidikan. SMKS PAB Kelambir 5 telah mengadopsi sistem absensi digital berbasis barcode sebagai upaya modernisasi proses administrasi kehadiran siswa. Namun, implementasi teknologi ini perlu disertai dengan evaluasi menyeluruh untuk memastikan keandalan, keamanan data, dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Audit ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta potensi risiko dari sistem absensi yang berjalan. Fokus utama mencangkup aspek akurasi data, keamanan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan kesiapan infrastruktur. Hasil audit diterapkan dapat menjadi dasar perbaikan sistem sekaligus rekomendasi strategis bagi pengembangan ke depannya. Melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, tim audit telah mengumpulkan data yang relevan untuk disajikan dalam laporan berikut. Yang pertama, tujuan audit. Audit ini dilaksanakan dengan beberapa tujuan krusial, yaitu melalui efektivitas sistem absensi digital berbasis barcode dalam mendukung akurasi data kehadiran siswa, mengevaluasi kebutuhan kepatuhan sistem terhadap prinsip keamanan data dan pengendalian internal. Kedua, ada objek audit. Fokus audit bertujuan pada yaitu sistem absensi digital dengan metode scan barcode kartu pelajar. Proses manual absensi oleh guru sebagai pendamping. Pembanding. 3. Lingkup audit. Evaluasi mencakup periode semester terakhir 2023 sampai 2024. Fokus akurasi data, keamanan data, integrasi sistem, dan respons terhadap gangguan. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Abdi. Bab 2 Perencanaan Audit. Bagian ini menguraikan persiapan strategis yang dilakukan tim audit sebelum pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada identifikasi risiko sistem informasi. Terdapat beberapa risiko utama yang teridentifikasi. Risiko keamanan data, backup hanya mengandalkan Google Drive dan hard disk eksternal tanpa enkripsi khusus. Ketergantungan pihak ketiga, sistem dikelola vendor eksternal dengan biaya mahal dan pembaruan tahunan. Yang kedua, penentuan ruang lingkup audit difokuskan pada proses absensi, masuk atau pulang backup data, dan akses pengguna. Yang ketiga, metodologi audit pendekatan yang digunakan meliputi wawancara dengan tim IT dan kepala sekolah, observasi langsung proses scan barcode, dokumentasi, Excel laporan absensi, dan kontrak vendor. Yang keempat, standar atau kerangka kerja yang digunakan audit mengacu pada ISO 27001 untuk keamanan data, Permendikbud nomor 45/2019 tentang sistem informasi sekolah. Kemudian saya akan melanjutkan bab 3 pelaksanaan audit. Berikut adalah rangkuman proses implementasi kegiatan audit di lapangan. Yang pertama, teknik pengumpulan data hasil. Pengumpulan data menunjukkan wawancara tim IT mengaku hanya 3 orang yang memiliki akses penuh. Dokumentasi, data absensi disimpan dalam Excel tanpa enkripsi. Observasi, petugas harus standby karena siswa belum mandiri. Kemudian, evaluasi pengendalian internal temuan utama. Kelebihan ada log aktivitas dan backup rutin.
Untuk kelemahan, tidak ada prosedur penggunaan data. Lanjut, penilaian kepatuhan terhadap kebijakan dan standar. Ditemukan bahwa belum ada evaluasi kepatuhan terhadap UU PDP karena sistem dikelola vendor. Saya akan membacakan bab 4, temuan audit. Bagian ini menyajikan hasil analisis dari data yang berhasil dikumpulkan. Kelemahan dan risiko beberapa temuan kritis. Keamanan data. Data tidak dienkripsi dan backup tidak diuji. Operasional. Ketergantungan vendor dan kedisiplinan siswa dengan akurasi 85%. Analisis manajemen TI. Analisis. Gap terjadi kesenjangan antara harapan sistem terintegrasi dengan e-learning keuangan. Realita sistem masih berdiri sendiri. Analisis aktivitas dan efisiensi sistem. Bab 5. Rekomendasi. Berikut usulan perbaikan berdasarkan temuan audit. Perbaikan sistem rencana aksi berjangka. Jangka pendek 3 bulan. Sosialisasi digital dan penambahan petugas. Jangka menengah 6 bulan. Enkripsi data dan negosiasi vendor. Jangka panjang 1 tahun kurang lebih. Pengembangan sistem in-house. Prioritas fokus utama perbaikan, keamanan data dan pelatihan pengguna. Bab 6. Kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa sistem absensi digital telah membantu efisiensi namun masih memiliki kelemahan dalam aspek keamanan data dan ketergantungan vendor. Kolaborasi dengan jurusan TKJ sekolah direkomendasikan untuk pengembangan berkelanjutan. 2. Saran. A. Pemanfaatan sumber daya sekolah memanfaatkan laboratorium TKJ untuk uji coba sistem sederhana berbasis RFID atau biaya lebih murah dari barcode. Ajukan proyek pengembangan sistem sebagai tugas akhir siswa TKJ dengan bimbingan guru atau dosen. B. Pendanaan lokasikan. Sebagian dana BOS untuk pengembangan sistem digital ajukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan atau perguruan tinggi mitra untuk pendampingan teknis. C. Evaluasi berkala buat tim kecil atau guru plus siswa untuk mengevaluasi sistem setiap 6 bulan. Dokumentasikan kendala dan solusi dalam bentuk panduan singkat. Terima kasih.